Ada kisah untuk diceritakan hari ini, terinspirasi oleh Raoul Pal dan Robert Breedlove. Mereka berdua adalah pakar yang menjelaskan kenapa dunia ekonomi dan politik kita seperti saat ini, dan melihat gimana hubungannya dengan zaman eksponensial. Raoul Pal melihat kembali sejarah dari jatuh dan runtuhnya kerajaan Britania, ke era industri, ke Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, hingga era modern. Dia lalu beralih menjelaskan bahwa dunia baru muncul yang terdiri dari robot dan AI di dunia baru ini, tapi Raoul membayangkan dunia yang penuh harapan dan optimisme, di mana identitas dan komunitas baru bisa terbentuk. Jika kalian berpikir dunia dibatasi oleh PDB karena manusia, produktivitas, dan sumber daya, masa depan bukan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa industri kripto memungkinkan kita menghasilkan pendapatan di dunia yang bebas dari kendala, bebas dari belenggu hutang. Dunia kripto baru ini memungkinkan kita untuk menciptakan dunia sendiri sesuai keinginan kita. Video aslinya berdurasi 2,5 jam, dan hari ini kami akan bagikan ulasan singkatnya. Oke, let's go! Semuanya ini dimulai pada puncak kerajaan Britania dan pembunuhan Franz Ferdinand. Awal Perang Dunia Pertama, Jerman adalah kekuatan yang meningkat di Eropa. Berkat kemajuan teknologi, dunia menyaksikan perang terbesarnya hingga saat ini, 20 juta orang meninggal. Kemudian datanglah perjanjian Versailles. Jerman harus membayar 132 miliar gold marks sebagai ganti rugi, yakni berkali-kali lipat PDB mereka saat itu. Jerman menggunakan trik pemerintah yang bagus, penurunan nilai mata uang atau dalam bahasa Inggrisnya debasement, untuk membantu mereka membayar utang. Jerman saat itu miskin dan akibatnya harus berjuang. Namun trik debasement ini malah menimbulkan hiperinflasi. 80 negara, dimulai dengan Kerajaan Serikat UK dan termasuk Amerika Serikat, akhirnya keluar dari standar emas karena adanya kenaikan biaya perang. Dari kondisi ini, Hitler bangkit dari Nazi Jerman memulai Perang Dunia Kedua. Ada teknologi canggih, ada bom atom, dan banyak teknologi hebat lain. 70 juta orang tewas dalam perang. Ketika perang berakhir, Hitler dikalahkan, orang-orang terutama di Amerika Serikat sedang berada dalam euforia. Mereka mulai banyak melahirkan bayi. Istilahnya the baby boomers. Adanya stimulus fiskal pasca perang dan konsumsi teknologi perang menyebabkan era keemasan di tahun 1950-an. Populasi global akhirnya jadi bertumbuh 30-40%. Ekonomi dunia mengglobal. Sistem Bretton Woods terjadi dan diterapkan. Artinya mata-mata uang lain jadi dipatok ke dolar Amerika Serikat. Kabupaten-kabupaten di Amerika Serikat semakin bergantung satu sama lain yang mencegah Perang Dunia Ketiga. Namanya ada Pax Americana. Amerika Serikat secara tidak resmi ditunjuk sebagai negara adidaya untuk melindungi dunia yang bebas. Pada tahun 1960-an, baby boomers pertama, generasi terbesar yang pernah ada, masuk dunia kerja untuk pertama kalinya. Permintaan jadi meledak, harga jadi meledak, guncangan permintaan terbesar yang pernah terjadi di dunia. 75 juta boomers jadi aktif secara ekonomi. Akibatnya Amerika Serikat berjuang untuk mengimbangi defisit, kehilangan banyak pasokan emas, dan mereka akhirnya jadi sepenuhnya terlepas dari standar emas. Dunia sekarang jadi uangnya tidak dikaitkan dengan emas, jadi menggunakan sistem mata uang fiat. Kita kemudian mengalami inflasi besar di tahun 1970-an. Ini bukan berarti fenomena moneter, tapi fenomena demografis. Lebih banyak baby boomers menuntut semakin banyak barang dan jasa. Jadinya ada kejutan permintaan yang besar. Disinilah masalahnya jadi besar dan parah. Sejak tahun 1970-an, pertumbuhan upah nyata itu datar. Sampai 50 tahun berikutnya datar. Terlalu banyak orang yang bersaing dalam dunia kerja. Penawaran melebihi permintaan. Jadi kita tidak perlu menaikkan gaji. Uang jadi terpisah dari pertumbuhan produktivitas. Masalahnya adalah waktu uang fiat secara bertahap menurun, harga aset mulai naik, tapi upah gaji orang itu tidak. Itulah kenapa kita melihat dua partai yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, karena mereka tertinggal secara ekonomi. Jadi dua partai politik itu adalah wujud akibat dari menurunnya ekonomi. Kemudian ini masih jadi makin parah lagi. Margaret Thatcher, Perdana Menteri Britania Raya saat itu, dalam upaya untuk mengubah pendukung partai buruh jadi suara konservatif, memberi kesempatan orang yang berpenghasilan rendah untuk beli rumah mereka yang sebelumnya gratis, jadi bayar murah. Akibatnya, generasi baru lahir, para budak hutang yang berpenghasilan rendah.
Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat saat itu, menggunakan pedoman yang sama di Amerika Serikat, membuat kredit dan hutang jadi berlimpah. Wall Street bangkit, dan ada kenaikan di tahun 1980-an. Harga saham dan properti naik, tapi orang nggak bisa beli secara proporsional, karena upah gaji mereka tidak naik. Dalam upaya mengejar ketertinggalan, orang mulai pinjam uang untuk beli aset-aset, dan berharap mereka bisa naik juga. Bola saljunya dimulai. Semakin banyak orang pinjam uang untuk investasi, menempatkan dana pensiun mereka di saham, semakin tinggilah harganya. Orang sering menyamakan berhutang itu dengan menjadi kaya, padahal berbeda. Tapi ya begitulah sistem fiat. Ini mendorong utang untuk membeli aset dengan harapan bisa maju. Kemudian crash di tahun 1987 terjadi. Alan Greenspan, ekonom mantan ketua Federal Reserve-nya Amerika Serikat, memangkas suku bunga di luar resesi. Ini jadi sebuah trik baru dalam buku pedoman bankir sentral, menunjukkan tanda-tanda pertama bahwa Fed atau Federal Reserve akan menyelamatkan Wall Street. Kemudian kita beralih ke runtuhnya tembok Berlin dan komunisme. Rusia mulai membuka diri, dan Cina juga mulai membuka diri. Organisasi Perdagangan Dunia melihat cahayanya. Sekarang tenaga kerja jadi global. Tenaga kerja di negara maju tiba-tiba bersaing dengan tenaga kerja di negara berkembang. Meskipun harga konsumen turun, upah gaji tetap sama, menghancurkan kelas pekerja Amerika dan negara maju. Kita kemudian melihat adanya ledakan besar di pasar Asia, didukung adanya leverage dolar, tapi penghasilannya bukan dolar. Masalahnya, ada terlalu banyak pekerja dengan upah rendah, yang kaya jadi makin kaya, hutangnya tinggi, semuanya mulai runtuh berjatuhan. Ini terjadi tidak lama sebelum jatuhnya LTCM, yaitu hedge fund yang leverage berlebihan. Nah, si Alan Greenspan tadi memangkas suku bunga lagi, bailing out atau membantu Wall Street keluar dari masalah kedua kalinya. Tahun-tahun berikutnya di 1998, Indonesia mengalami krisis finansialnya juga, crash juga. Ini mungkin terakhir kalinya dalam sejarah Amerika Serikat mereka bisa melakukan pasar bebas tanpa seluruh sistem keuangannya runtuh dengan adanya Fed yang mendukung semua orang. Jadinya ya gratis untuk semua. Semua orang bisa naik, bisa pada leverage ke atas, bisa masuk semua ke pasar saham Amerika Serikat karena nggak ada yang ingin menyentuh pasar negara berkembang. Akhirnya kita melihat salah satu ledakan pasar saham terbesar diikuti oleh pecahnya bubble.com dan kemudian ledakan populernya aset properti. Generasi boomers yang tadi kami sebutkan di awal itu mulai pensiun, tingkat partisipasi angkatan kerja turun, begitu juga perputaran uang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Krisis finansial global menyerang. Tidak heran Fed akan melangkah lagi dan memangkas suku bunga lagi. Tapi kali ini kita tidak cukup uangnya. Terus kita harus gimana? Cetak uang? Jangan deh, kayaknya salah. Kita semua kan tahu kalau mencetak berlebihan uang nilainya akan turun karena inflasi. Ya udah, jadi kita mulai melakukan yang namanya pelonggaran kuantitatif. Ini istilah ekonomi. Printernya mulai berjalan. Kita nggak punya pilihan lain. Dalam sebuah krisis utang, kita tidak bisa membiarkan agunan turun jadi nol. Karena kalau gitu, seluruh sistem akan mati bersamanya. Seperti yang terjadi dengan negara Argentina. Nah, saat Fed atau Federal Reserve melakukan pelonggaran kuantitatif ini, indeks CPI atau indeks harga konsumen yang mereka lacak untuk inflasi ternyata tidak naik. Berarti mereka pikir trik ini bisa berhasil dong. Tapi, ada tapinya, kita jadi sampai di tempat kita sekarang. Semuanya itu bubble. Lah, nggak bisa dong semuanya bubble. Bubble itu kan diukur dengan melihat harga satu kelas aset relatif terhadap kelas aset lain. Jadi nggak bisa dong semuanya itu bubble. Harga aset naik bukan karena nilainya naik relatif terhadap aset lain, tapi ternyata karena nilai penyebutnya turun. Inilah yang kita sebut debasement, penurunan nilai mata uang. Sejak crash properti di 2008, satu-satunya aset yang unggul dari penurunan nilai mata uang adalah Bitcoin dan Nasdaq. Yang kita saksikan sekarang adalah peralihan dari satu generasi ke generasi lain. 75 juta boomers pensiun. 85 juta milenial berada di posisi yang seharusnya jadi puncak ekonomi mereka, tapi buktinya tidak. Model gratis itu mendanai inovasi, tapi inovasi yang mungkin akan membuat 85 juta milenial ini kehilangan pekerjaan dalam waktu segera di masa depan. Dan bank sentral nggak bisa berhenti mencetak uang, printernya harus jalan, karena kalau nggak gitu nanti semuanya bakal crash. Federal Reserve tidak bisa menyelamatkan. Jadi sebagai milenial kita bisa melakukan apa? Bisakah kita selamat? Ya kita bisa. Gimana caranya? Kripto.
Ini adalah pilihan kita untuk masa depan dan perlindungan terhadap penurunan nilai mata uang atau debasement tadi. Masih ada beberapa tahun yang sulit di depan kita. Partai sayap kanan bilang potong pajak. Partai sayap kiri bilang orang kaya harus dikenakan pajak besar. Stimulus fiskal menyebabkan lebih banyak penurunan nilai. Kita nggak bisa biarkan semuanya terbakar. Sudah terlalu terlambat. Zaman eksponensial itu akan segera terjadi. Semua pekerjaan akan ada risikonya. Kita juga lihat dari peristiwa pandemi COVID ini. Terus gimana dong nanti orang menghasilkan uang? Ya kita belum tahu, belum. Tapi sampai batas tertentu, kita melihat pertumbuhan inovasi yang signifikan dari industri digital. Sayangnya, inovasi kripto yang positif pun dipandang seperti kasino. Orang-orang tetap serakah, ingin jadi kaya cepat, mereka berhutang, mereka berjudi, melakukan leverage, dan kelihatan dari setiap siklus, itulah yang bikin crash dan menghambat pertumbuhan. Guys, upah nyata sudah datar selama setengah abad relatif terhadap neraca keuangan negara. Debasement atau penurunan nilai mata uang itu semakin parah. Uang kertas fiat kalian makin tidak bernilai seiring waktu. Jangan nabung fiat. Kesimpulannya dari sejarah, perang itu mengarah pada euforia. Euforia melahirkan banyak bayi. Bayi mengarah pada permintaan. Permintaan besar menyebabkan debasement atau kemerosotan. Debasement ini mengarahkan kita pada Bitcoin dan kripto. Apakah masa depan akan menjadi distopia atau utopis? Manusia itu biasanya punya cara untuk berakhir di tengah-tengah. Migrasi bertahap ke sistem keuangan desentral atau kripto adalah yang akan menyelamatkan kita dari sistem yang bobrok ini. Mari kita bongkar sistem yang tradisional dan berhenti memandang industri kripto seperti suatu kasino untuk jadi kaya cepat. Potensinya itu jauh lebih besar dan penting untuk dunia yang lebih baik daripada hanya mencari kekayaan instan bagi diri kita sendiri. Nah, gimana menurut kalian guys? Beginilah singkatnya ulasan dari Raoul Pal dan Robert Breedlove yang keduanya berbicara tentang makroekonomi. Kami benar-benar suka dengan Raoul Pal karena dia memiliki 30 tahun pekerjaan nyata di makroekonomi. Pengetahuan dan pengalamannya itu sungguh sangat dalam dan dia paham ekonomi dan politik yang sedang terjadi di dunia ini. Jadi harapannya mata kalian bisa lebih terbuka positif lagi dengan industri kripto dan blockchain. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!